Selamat pagi pemirsa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terasa macet tanpa pergerakan. Para pelaku sindikat dengan modus memberikan tawaran pekerjaan ke luar negeri tetap bebas beraksi, seolah-olah ada tangan-tangan tidak tersentuh yang melindungi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 14 April 2023 dengan tema Sikat Mafia Perdagangan Orang bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kita bicara soal orang yang masih diperdagangkan. Saya pikir tadinya itu hanya cerita-cerita masa lalu, Bang. Banyak ternyata. Tapi ternyata masih ada. Sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang lain. Kita lihat di headline Media Indonesia untuk hari ini. Tuntaskan draft rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, ini kan menarik nih Bang Don, apalagi pada saat kejadian atau peristiwa dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun di Kementerian Keuangan yang ternyata kemudian dijawab sekian banyak rincian. Orang akhirnya bertanya-tanya seperti apa nasib dari rancangan undang-undang perampasan aset. Pak Mahfud mengatakan di DPR, tolong dong dibantu. Tapi DPR mengatakan, ya tolong juga di lobi pimpinan-pimpinan parpol, katanya begitu. Jadi ini ada di mana sebetulnya, Bang Don? Iya, ini menarik, Leo. Orang berharap bahwa RUU perampasan aset ini akan menyelesaikan banyak hal, termasuk soal korupsi yang sangat ramai diributkan belakangan ini. Tapi ternyata kalau menurut berita ini, itu kan sudah masuk ke prolegnas tahun 2020 hingga 2022. Tapi baru disepakati pada 2023. Sebetulnya ini bukan sepenuhnya masalah di DPR. Selama ini kan orang menuding, oh DPR lamban. Karena takut kalau undang-undang ini disahkan akan menjadi senjata makan tuan. Untuk DPR-nya? Untuk DPR. Tapi kan kalau yang begini kan bukannya DPR aja sebetulnya. Para pejabat juga ini undang-undang ini bisa jadi senjata makan tuan. Sebetulnya orang masih menunggu atau DPR masih menunggu surprise Presiden. Sementara sekarang ini dalam proses bagaimana sejumlah instansi di pemerintah itu memberi paraf. Nah, kalau Kejaksaan Agung katanya sudah, tapi kan masih menunggu dari Polri dan seterusnya untuk memberi paraf RUU ini untuk kemudian Presiden menyampaikan surprise ke DPR. Dan rasa-rasanya kan baru kita bisa misalnya menyalahkan DPR apakah ini lamban atau tidak kalau proses ini sudah jalan duluan. Ini kan pintunya, Leo. Dan semua orang berharap bahwa undang-undang ini akan memudahkan cara kita memberantas korupsi. Ada yang mengatakan mungkin apalagi sekarang di menjelang tahun politik, Bang, ini tidak akan dijadikan juga nih undang-undang perampasan aset karena akan kontraproduktif untuk perjuangan elit, parpol begitu. Itu bagaimana, Bang? Ya, sangat mungkin karena orang bicara ada soal money politics, lalu kemudian ini kan juga ada hubungannya dengan transaksi cash dan non cash yang kalau kata Mas Bambang Pacul itu ya nggak bisa kita bikin e-wallet gitu pada pemilih. Jujur ya, nanti akan ketahuan itu jujur, lugu dan jujur, tetapi itu membuka hal yang selama ini diketahui oleh publik bahwa ya betul, itu ada uang yang beredar ketika event-event politik sebesar pilek seperti sekarang. Kita harapkan lah ya di pemerintahan ini yang tinggal beberapa bulan kan, Bang Don. Setahun pemerintahan ya? Masih lama. Oh, setahun ya? Masih setahun. Saya mikirnya tinggal beberapa bulan menjelang pemilu. Sampai Oktober kan kalau Pak Jokowi, kalau Oktober tahun depan. Nah ini semoga di sisa masa pemerintahannya bisa ada warisan ya, Bang. Betul, ini akan menjadi legasi yang sangat besar kalau RUU perampasan ini menjadi undang-undang. Baik, kita tunggu nanti kelanjutannya. Walaupun sangat tergantung pada orang yang juga melaksanakannya, loh. Ya, itu dia. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan Lebaran yang semakin dekat ya, Bang Don ya. Gelombang mudik kian besar.
Ini kan di hasil survei Kementerian Perhubungan lebih dari 100 juta orang yang akan bergerak ya, Bang Don. 123 juta. 123 juta. Itu dan kalau itu kenaikan 44% dari mudik sebelumnya. Dan itu kalau yang mau mudik mengaku semua, Bang. Kalau saya curiga lebih besar daripada itu. Ini bagaimana, Bang Don? Ya, ini betul. Ini akan menjadi gelombang yang sangat besar. Dan yang menarik adalah bagaimana pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, meminta semua lini untuk betul-betul serius mengatasi atau membuat mempersiapkan dan membuat mudik kali ini lebih nyaman, lebih lancar bagi siapapun. 123 juta bukan jumlah yang kecil. Itu bisa dibayangkan, Leo. Tetapi saya menduga-duga nih, kenapa ini betul-betul all out. Selain jumlahnya besar, walaupun seluruh infrastrukturnya sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi ini adalah lebaran atau mudik di masa pemerintahan tahun terakhir dari masa pemerintahan Pak Jokowi. Kan kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini, wah ini mungkin memang harus besar-besaran dan harus bagus untuk memberikan kesan atau kerja keras untuk memperlihatkan kepada publik bahwa betul-betul bekerja keras untuk kenyamanan publik. Ini kan ada sejumlah ruas tol baru yang operasi fungsional gitu. Lalu kemudian ada titik-titik kemacetan yang kemudian serius. Tapi tetap aja kita tidak boleh mengatakan setelah ada infrastruktur ini akan lebih bagus. Ledakan sampai 40-an juta lebih orang itu bukan jumlah yang kecil. Kita harapkan rincian itu benar-benar dipastikan ya. Karena konon katanya Bang Don, kita ini lemah di rincian. Atau kalau bicara arus mudik, suka lupa arus baliknya, katanya begitu Bang Don. Kita harapkan persiapan ini dilakukan benar-benar. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari dunia politik di halaman 3. Sulit berkongsi demi koalisi besar. Ini ada teman saya mengatakan orang Indonesia ini kelihatannya megalomania ya. Kenapa? Karena suka semuanya besar-besar katanya. Koalisi saja dibuat besar. Ini kenapa dikatakan sulit berkongsi demi koalisi besar ini Bang Don? Ya makin besar kan pasti makin sulit kan, Leo. Karena untuk bisa mengagregasi kepentingan itu perlu kesabaran dan perlu berunding dengan lebih banyak orang. Tetapi kita lihat bahwa ini adalah dinamika politik menjelang pileg dan pilpres kan. Ini dianggap sebagai dinamika yang normal. Seperti apa hasilnya? Kita sebenarnya tunggu. Cuman kalau dari berbagai pemberitaan kan ada pernyataan atau ada pendapat, oh yang bikin desain koalisi besar ini siapa gitu. Ada yang bilang Presiden Jokowi karena ingin supaya suksesinya akan lebih diharapkan sesuai dengan ekspektasinya. Atau ada juga yang bilang enggak, ini antara partai. Tetapi apapun cerita, ini proses yang perlu kita amati dengan teliti. Seperti apa partai-partai ini berunding untuk menyamakan atau untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingan secara rasional. Sehingga publik itu lihat, oh benar, ketika ada koalisi, orang tahu hitung-hitungan atau kalkulasi rasionalnya, lalu kemudian itu bisa orang seperti saya atau Leo atau publik bisa memilih gitu dan bisa melihat perspektif. Oh ini akan baik gitu, oh ini akan bagus. Pertanyaannya adalah koalisi besar ini kemudian apakah menghasilkan nanti di Februari hanya jadinya satu pasang begitu Bang melawan kota kosong karena nanti kalau semuanya bergabung akhirnya yang lain yang tersisa itu tidak punya suara lagi cukup untuk mencalonkan presiden atau memang akan tetap ada setidak-tidaknya dua pasang yang berhadap-hadapan? Ya banyak pendapat tentang itu Leo. Kalau kita ikuti ada yang bilang ini koalisi besar ini arahnya itu adalah supaya pada ujungnya yang maju itu adalah all president's men. Tapi apakah seperti itu kita juga tidak tahu. Tapi kan kita sudah tahu misalnya tadi malam saya ketemu orang lebih insight begitu misalnya lihat oh sebetulnya kan mereka akan berunding soal capres dan cawapres. PDIP kira-kira nih teman saya itu bilang udah Mbak Puan tuh sudah legowo untuk Ganjar, kira-kira gitu kan. Lalu kemudian sudah Ibu Mega juga sudah begitu gitu. Nah, sementara tiba-tiba Golkar bilang nanti kalau masuk dalam koalisi besar, PDIP jangan kemudian jadi dominan begitu. Kan kira-kira begitu. Tapi yang ini kan kita anggap busa yang ada di luar ya. Yang lebih substansi itu adalah pertemuan-pertemuan empat mata yang mungkin tidak tercover gitu.
apapun koalisinya, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, kita harapkan benar-benar mementingkan kepentingan rakyat ya Bang Don. Betul. Ya? Bukan hanya kepentingan elit partai atau partai politik saja. Kita langsung ke editorial pemirsa dan Bang Don. Pada saya jujur sangat menyaksikan ini Bang Don, karena yang namanya mafia Bang, kalau kita lihat di film ya, itu mafiosonya mati, tapi pasti ada lagi yang muncul yang baru, bahkan mungkin lebih banyak dan lebih ganas. Dan kalau bicara soal perdagangan orang, kalau mafianya saja kita tidak tahu Bang, bagaimana mau menyikatnya? Bagaimana Bang Don? Leo, tadi malam saya juga mencoba untuk riset ya, itu seperti apa mafianya. Itu agak susah juga, ini harus perlu investigasi betul di lapangan. Karena yang kemudian tampak itu adalah bahwa ini sporadik orang-orang yang melakukannya. Apakah ada mafioso di belakangnya, itu harus dilihat lebih jauh. Tapi yang kita tahu adalah bahwa ini betul-betul organized crime. Mata rantainya banyak dan panjang, sudah organized, itu transnasional lagi. Transnasional. Dan coba bayangkan kalau itu transnasional, itu tidak di dalam situasi atau tidak di bawah kendali kita sepenuhnya. Dan yang jadi soal bagi kita itu kenapa ini menjadi sangat penting. Yang mengalami penindasan dari tindak pidana perdagangan orang ini itu adalah masyarakat kecil, masyarakat bawah, masyarakat miskin yang sebetulnya selama ini tidak mampu bersuara. Kita kemudian lihat dari case-case-nya kan begitu. Para korban itu menderita trauma yang berkepanjangan. Itu kalau kita lihat. Kasusnya semakin banyak. Ini kalau kita lihat grafis misalnya, ini perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak itu saja, itu tindak pidananya tahun 2021 itu 230 kasus. Tahun 2020 itu 181 kasus dan seterusnya. Kalau perdagangan orang dewasa itu ada tahun 2021 itu 173. Tahun 2020 200. Poin kita adalah bahwa sebetulnya ini besar. Lalu kemudian yang terlibat ada macam-macam datanya. Ada yang bilang bahwa secara internasional perdagangan orang ini melibatkan 40.000 orang, 40 juta orang, bukan 40.000. Lalu di Indonesia kalau lihat data yang disampaikan oleh media itu hampir ada 3.000-an. Jadi coba bayangkan sebegitu besarnya, selain soal bahwa besar, eksploitasinya juga sangat berbahaya. Kalau kita lihat grafis ya, itu bentuk-bentuk eksploitasinya itu ada eksploitasi seksual. Dan banyak perempuan sebetulnya yang korban. Kerja paksa itu 38%. Tindakan kriminal 6%, lalu pernikahan paksa itu 1%. Dan banyak lagi ragamnya. Jadi coba bayangkan situasi ini, situasi yang sebetulnya tidak boleh kita abaikan. Kebetulan kemudian mengemuka ketika Pak Mahfud menyampaikan ini, ketika mengunjungi Romo Paskalis di Batam, lalu kemudian ternyata mata rantainya besar. Lalu kemudian ada lagi Beni Ramdhani, ketua BP2MI. BP2MI itu mengatakan bahwa itu banyak melibatkan orang begitu, termasuk aparat. Baik, kita akan bahas ini ya Bang Don, supaya kemudian juga mafia ini bisa kita sikat. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 14 April 2023, sikat mafia perdagangan orang. Sikat mafia perdagangan orang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terasa macet tanpa pergerakan. Para pelaku sindikat dengan modus memberi tawaran pekerjaan ke luar negeri tetap bebas beraksi. Seolah-olah ada tangan-tangan tak tersentuh yang melindungi sepak terjang mereka. Keluhan atas macetnya penegakan hukum terhadap TPPO disuarakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Ia bahkan terang-terangan bersuara ada oknum-oknum institusi negara yang ikut terlibat sehingga para pelaku sindikat sulit dijerat. Sesungguhnya ini hal sangatlah disesalkan. Manakala pejabat dan penjahat berkolaborasi di ruang gelap, mereka tidak segan-segan mengorbankan warga negaranya sendiri yang rela meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan mata pencaharian.
Ketika para mafia mereguk cuan, sesama anak bangsa justru hidup dalam penderitaan di negeri orang. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi sampai kapanpun. Kuncinya ada pada penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk membersihkan institusi negara dari oknum-oknum pengkhianat. Komitmen itu sudah disampaikan Beni dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Batam, Kamis, 6 April lalu. Ia bahkan sudah mengultimatum pegawai BP2MI yang terlibat perdagangan orang akan berurusan dengan hukum. Komitmen tersebut tentu kita apresiasi, tapi di saat bersamaan harus kita uji. Jangan hanya ucapan janji, tapi mesti mewujud dalam sebuah bukti. Publik perlu disodorkan dengan fakta bahwa BP2MI tidak termasuk dalam institusi negara yang oknum-oknumnya ikut terlibat sindikat. Jangan sampai Beni menuding institusi lain, tapi sejatinya sapu kotor itu justru mereka yang miliki. Sebaliknya, ketika BP2MI terbukti bersih, publik tentu punya harapan besar bahwa pekerja migran memang mendapat jaminan perlindungan. Mereka bekerja di luar negeri sebagai individu yang bebas, bukan korban perdagangan orang. Namun, BP2MI yang bersih barulah setengah jalan untuk menghentikan praktek kejahatan perdagangan orang. Separuhnya lagi ialah dengan membersihkan oknum-oknum berseragam institusi negara. Beni harus berani mengungkap ke publik siapa saja oknum tersebut dan dari institusi mana mereka berasal. Tanpa keberanian untuk mengungkap, sindikat mafia TPPO mustahil dijerat. Lagi-lagi, anak bangsa yang menjadi korban perdagangan orang. Padahal, negara seharusnya hadir untuk melindungi segenap tumpah darah sesuai amanat konstitusi. Di luar daripada itu, BP2MI tentu tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga ini harus mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari pemerintah. Ketika Menko Polhukam Mahfud MD di forum bersama Beni menyatakan akan mendorong penegakan hukum, itu sebuah sinyalemen positif. Ia berjanji akan membawa hasil investigasi BP2MI ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta. Publik tentu berharap agar janji Mahfud dapat direalisasikan. Penindakan TPPO jangan sampai macet. Sindikat harus dijerat. Praktik pidana perdagangan orang mesti disikat. Satu yang kita harapkan dari Mahfud adalah agar janji yang diucapkan tidak berakhir anti klimaks. Masih segar dalam ingatan ketika Mahfud membongkar adanya transaksi jumbo di Kementerian Keuangan. Kini malah seolah tak berujung tanpa kejelasan. Beni dan Mahfud sudah bersuara dan publik sedang menanti aksi nyata. Negara harus bisa mengungkap bagaimana bisa ada oknum-oknum tak tersentuh hingga bisa meloloskan tenaga kerja Indonesia atau TKI secara ilegal, baik melalui jalur tikus ataupun resmi. Bila pejabat sudah mengungkap dengan terang benderang, tapi tidak bisa ditindaklanjuti, sama saja negara tidak berfungsi. Ini tidak boleh terjadi. Negara jangan sampai kalah dengan mafia. Sudah saatnya perdagangan orang dihentikan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan berbincang dulu Bang Don. Kita akan bertanya, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Beni, ini mungkin tadinya adalah rahasia umum, tapi setelah dibuka, ini akhirnya kita tahu jadi pengetahuan umum. Tapi pengetahuannya terbatas, Pak, karena yang disebut-sebut mafia perdagangan orang ini kan kita belum tahu. Mungkin, bukan mungkin, Pak Beni sudah tahu. Pak Mahfud yang juga ada di acara di Batam kemarin juga sudah tahu. Pak Beni, siapa mafia itu, Pak? Ya, yang pasti begini, Mas ya. 3 tahun saya memimpin BP2MI, saya menangani kurang lebih 3.600 PMI yang dikembalikan ke Indonesia dalam keadaan sakit. Secara fisik, depresi, bahkan hilang ingatan. Dan itu diurus oleh negara kedatangan mereka. Kita rujuk ke rumah sakit, dibiayai negara, kemudian kepulangan ke kampung halaman dibiayai oleh negara. Dan semua mereka 90% adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi. Itu jauh bahkan sebelum saya memimpin keberangkatan mereka ke luar negeri. Kemudian 1.800
peti jenazah masuk ke tanah air, rata-rata 2 peti jenazah masuk lewat bandara maupun pelabuhan dan PLDN. Kemudian ada 91.000 yang dideportasi. 90% sakit jenazah maupun deportan, mereka adalah yang dulu berangkat secara unprosedural ya. Nah, saya melihat ini ada fenomena bahwa sejak bertahun-tahun penempatan ilegal ini begitu kuat ya, mengalir ke luar negeri. Yang herannya adalah sindikat dan mafianya ini tidak tertentu secara hukum. Saya mengatakan ini the untouchable. Nah, siapa mereka? Beriringan dengan penanganan itu, kemudian saya mencoba membentuk satgas secara internal, melakukan pencegahan ya, di lapangan, dan selama 3 tahun saya memimpin, alhamdulillah kurang lebih 7.462 itu kita selamatkan, bahkan dari 45 penggerebekan. Itu saya memimpin 25 kali penggerebekan. Terakhir di Bekasi 161 ibu-ibu perempuan itu kita selamatkan. Nah, ini lebih banyak memang yang menjadi korban ini perempuan dan ibu-ibu ya. Pak Beni, ini kan mafia pasti ada kerjasama dengan oknum di instansi kementerian atau lembaga, mungkin saya tidak tahu ya. Yang tahu kan Pak Beni. Tapi mau tanya dulu Pak, BP2MI, Anda bisa jamin bersih tidak Pak? Insya Allah ya, 8 bulan lalu saya memecat salah satu ASN. Padahal usia pensiunnya hanya tinggal 1 bulan. Saya diberi pertimbangan untuk tidak memecat. Saya katakan tidak. 1 menit pun dia menjelang pensiun, pemecatan saya lakukan. Bahkan saya konferensi pers, pemecatan itu saya live FB agar sanksi sosial juga dilakukan. Ada 2 orang, 1 perempuan. Dalam 12 bulan ya kita tunda kenaikan jabatannya. Nah, ini berarti bukti bahwa kita punya komitmen yang sangat kuat dan keras. Saya tidak ingin hanya menunjuk hal yang brengsek di luar. Berarti sekarang yang kita harapkan membuka mafia itu siapa Pak Beni? Pak Mahfud atau siapa Pak? Ya gini, ketika kasus Johor Bahru ya, yang berangkat kurang lebih 50 dan 22 orang meninggal karena ada perahu yang tenggelam, saya perintahkan deputi saya, Irjen Polisi Ahmad Kartiko, memimpin tim penyelidikan, dan itu saya ingin jadikan pintu masuk. Ternyata membuktikan ada keterlibatan ya dari mereka yang memiliki atributif kekuasaan. Ada oknum TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian Polri. Dan saya sebut ke publik, ya, ini era transparansi, ini kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh ditutup-tutupi. Dan saya ingin negara saatnya hadir, negara tidak boleh kalah melawan mafia dan sindikat di negara ini. Nah, sekarang siapa yang memiliki tanggung jawab penegakan hukum itu tidak BP2MI sebetulnya. Baik. Jadi terakhir sudah disampaikan ke Pak Mahfud berjanji akan menuntaskan kasus ini ya Pak Beni ya? Ya, insya Allah beliau akan segera ya menuntaskan kasus ini. Saya bahkan terang-terangan dalam rakor mengatakan di hadapan Panglima, di hadapan Kapolri, di hadapan Pak Mahfud, Menteri. Saya katakan negara ini lumpuh, negara ini tidak berdaya, dan ini memalukan dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Bagaimana negara yang mengaku masyarakatnya religius, negara yang mendeklar sebagai negara hukum, tapi penempatan pekerja kok dikendalikan oleh sindikat dan mafia? Itu yang kemudian saya dorong, ayo saatnya negara tidak boleh kalah. Negara ini tidak ditakdirkan Mas untuk kompromi, bernegosiasi dengan para penjahat. Tidak, dan tidak boleh mentolerir segala bentuk kejahatan. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa, jangan sampai kemudian sudah dibuka, sudah disampaikan tapi tidak ada ujungnya ya. Kita tunggu nanti mungkin Pak Mahfud yang akan mendorong ini supaya dibuka terang benderang. Untuk saat ini terima kasih Ketua BP2MI Beni Ramdhani sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Beni. Ini sesuatu yang sangat menarik Bandung, tapi kita harus bahas selepas jeda. Angkanya luar biasa. Kita akan jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com.
atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tadi sebelum jeda, Bang Don, Pak Benny Ramdhani, Ketua BP2MI, mengatakan bahwa sudah sempat tersebut di bagian akhir ya, bahwa ada oknum-oknum dari sekian instansi yang terlibat di dalam mafia. Persis itu akan ditindaklanjuti atau nanti akhirnya silaturahim juga, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, kan editorial hari ini meminta supaya itu ditindaklanjuti, jadi jangan hanya sampai di statement. Katakanlah ini akan menjadi amunisi baru bagi Pak Mahfud MD gitu, untuk kemudian meledakkan ini gitu. Mungkin datanya lebih akurat dibanding yang sebelumnya misalnya. Tetapi poin kita adalah ujungnya harus ada langkah konkret. Jangan hanya sekedar ini kemudian diramein lalu kemudian tidak ada konkretnya. Ingat Leo, angka-angka yang disampaikan Pak Ramdhani tadi itu menakutkan. Betul. Ini berat sekali dan itu ada 3.600 pekerja migran dipulangkan karena sakit. Ada 1.800 peti jenazah sudah balik ke sini. Ada 91.000 deportasi. Dan angka itu bukanlah angka kecil. Ini harus melibatkan begitu banyak orang di dalam negeri. Tetapi kemudian ada mahasiswi kandidat doktor kriminologi di UI kasih WhatsApp sama saya. Dia mengutip sebuah jurnal mengatakan bahwa ini melibatkan 25 juta orang secara global. Jaringannya lalu kemudian menghasilkan bisnis 150 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat seperti ini, agak masuk di akal bahwa begitu banyak orang yang ikut di dalamnya. Tadi kan sudah disebutkan, tentu kita menyebutnya oknum ya. Ada oknum TNI, ada Angkatan Laut, Angkatan Darat. Karena kemudian kita tahu juga pasti di luar itu ada orang imigrasi, ada orang di pelabuhan dan seterusnya. Misalnya begini, dari temuan yang ketika Romo Pascal di Batam itu pola penyeludupan itu mulai dari kode khusus di tiket kapal. Lalu kemudian ada karpet merah tanda kutip di pintu imigrasi. Lalu kemudian ada pemaksaan dengan situasi yang mencekam ketika sudah sampai di ferry, di dalam ferry. Lalu kemudian itu yang ke Malaysia ya. Kalau di sana ada penjemputan dengan bus 2 tingkat, itu menggambarkan begitu banyak orang bukan? Jadi kalau lihat gitu, lalu pintu resmi antara pelabuhan di Batam dan Johor Bahru itu salah satu pemainnya katanya. Kalau paspor WNI itu di blacklist karena ilegal. Paspornya bisa diputihkan tanda kutip setelah dia membayar 12 juta rupiah melalui jasa seorang calo yang dipanggil kapten. Artinya kan begitu banyak tadi orang-orang yang ikut di situ. Jaringannya begitu panjang, jadi organize. Ini menjadi masalah serius sekali, tapi kita coba dengarkan dulu Bang Don bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV terkait hal ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Edward, silakan pendapat Anda Pak. Kita sangat prihatin dengan kejadian terjadi, sudah berlangsung lama. Menurut Pak Benny tadi, ya yang sudah disampaikan diulang oleh Bung Don juga, sekian banyak korban-korban yang meninggal, yang deportasi, yang sakit dan sekian. Nah yang saya sesalkan, kenapa harus one man show maksud saya gitu loh. Pak Benny kan bisa langsung melaporkan kepada pejabat penegak hukum lah. Pasti ditindaklanjuti dan ekspos. Kenapa harus one man show? Harus Pak Mahfud. Kayaknya Pak Mahfud itu superior sekali. Mestinya kan sebelumnya mereka sudah ngambil tindakan. Datanya sudah, menurut dia sudah bentuk Satgas. Dan sudah ketahui oknum-oknum yang melakukan. Lah tinggal lapor kok. Nah kenapa harus sekarang harus ya kayak menyebar. Jadi tindakannya menjadi lama gitu lah. Tertunda. Kita prihatin. Ini gambaran bahwa kita heran. Vietnam itu negara miskin loh Pak. Kok orang kita teriming-imingi untuk kerja di sana dengan gaji besar? Saya rasa jauh lebih makmur kita dari Vietnam. Itulah, itu gambaran yang pertama. Ada apa ini? Nah, jelas sekarang BP2MI ini kan mereka yang paling tahu
di mana itu akan ditempatkan karena merupakan perlindungan. Tetapi yakin orang-orang di dalam ini juga yang memberi informasi, pasti ada orang-orang di dalam ini yang terlibat, yang menyalurkan tenaga kerja. Di samping kemudahan-kemudahan yang diperoleh adanya kolaborasi antara oknum-oknum pejabat yang beratribut. Itu yang disampaikan. Nah, kita sesalkan mudah-mudahan. Oke lah, sekarang sudah terlanjur Pak, sudah heboh, sudah rame. Kita harapkan betul seperti harapan kita semua, ini bisa ditindaklanjuti dengan segera. Karena jangan lagi ada korban-korban bangsa kita yang jadi korban penipuan tenaga kerja ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pak Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo dan Bosco. Salam sehat, salam kenal dulu nih. Pertama kali saya masuk di Metro TV. Iya Pak Ridwan. Pagi hari ini. Ya, pendapat Anda Pak bagaimana Pak? Ini mafia perdagangan orang, menyikatnya seperti apa? Ya, saya menyikapnya begini. Kita punya MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia. Ada perjanjian bilateralnya seperti Pak. Dan perjanjian ya, ya kan. Yang kedua adalah kita punya ketenaga kerjaan. Nah, mereka sebelum ke sana tentu data-data mereka itu kan valid, Mas Leo dan Mas Don Bosco ya kan. Nah, kenapa setelah ini yang lewat laut dan darat ya, yang darat ilegal itu. Nah, setelah sampai ke tujuan, data mereka itu kan bisa hilang. Itu kan aneh sekali gitu kan. Nah, ini perlu disikapi juga. Padahal Indonesia itu mumpuni sudah dengan teknologi ya, yang terbesar melalui gadget-gadget ini. Wajah-wajah kita sudah direkam di KTP kita gitu kan. Nah, tidak mungkin. Kemudian kepolisian juga walaupun orang sudah meninggal bisa dideteksi kok lewat DTI itu gitu kan. Ini aneh sama sekali dan Mas Leo. Jadi saya berharap ini bukan hanya peran pemerintah saja di pusat, tapi peran daerah juga, ketenaga kerjaan. Sumber daya alam kita banyak seperti narasumber tadi, seperti penelpon tadi mengatakan, tapi manajemen sumber daya manusia dan MSDA kita ini yang kita belum bisa mengelola manajemen bagaimana untuk orang itu tidak keluar menjadi PRT dan pekerja sawit saja di sana, karena banyak teman saya juga pernah sudah meninggal. Beliau banyak menceritakan hal-hal yang di sana itu yang tidak menyenangkan dan memang kita dieksploitasi kita sebagai sumber manusia. Sekian, terima kasih, salam sehat Mas Leo, assalamualaikum Mbak Metro TV. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan di Kalimantan Timur Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Ini kembali tadi Pak Edward langsung mempertanyakan itu Bang Don. Kenapa sih tidak lapor saja ke aparat penegak hukum? Kok ke Pak Mahfud MD semua? Memangnya hebat sekali Pak Mahfud katanya begitu Bang. Ini bagaimana nih Bang Don? Iya, itu pertanyaan yang menarik dan pertanyaan biasa dan itu sangat wajar ya. Itu yang terjadi bahwa kemudian kenapa sih lanjut saja lapor ke situ. Gitu. Cuman kan selalu ada keraguan. Ini kan melapor ke situ jadi nanti kemudian disapu oleh sapu kotor. Makanya editorial hari ini bertanya dulu tentang lembaga yang dipimpin oleh Pak Beni sendiri. Yang tadi sudah dijawab tuh Bang? Sudah dijawab. Insya Allah bersih katanya begitu loh. Begitu. Ya kalau kita lihat usahanya sih angka-angka yang mereka handle itu besar. Walaupun kalau kita lihat Leo, angka yang sampai ke proses pengadilan itu sangat sedikit sebetulnya kalau lihat angka itu. Kan tadi kita baca angkanya. Ribuan tadi ya kasusnya. Ini ada 3.000 kasus, ada sekian yang mati, ada begitu ada 90 ribuan yang deportasi. Yang masuk ke pengadilan itu kan dari TPPO ini baru ratusan. Kalau kita lihat angka yang saya bacakan pertama sekali tadi. Hanya ratusan ya? Hanya ratusan. Yang berproses yang diproses. pengadilan. Jadi itu masih jauh sekali gitu. Jadi kalau lihat itu mestinya kalau betul-betul aparat bekerja, mestinya sih tidak cuma ratusan gitu. Mestinya juga harus sampai ribuan gitu. Makanya memang jadi pertanyaan, loh bagaimana dengan penegakan hukum ini gitu. Betul, sekarang disampaikan ke Pak Mahfud. Nah, bukan soal kenapa harus disampaikan ke situ. Menurut saya itu juga jalur yang benar. Karena orang seperti Pak Mahfud kan Menko Polhukam. Betul. Membawahi TNI, membawahi polisi, semua penegak hukum ada kejaksaan, di bawah koordinasinya ya. Walaupun ketika proses perkara berlanjut kan tetap independen. Tapi paling tidak, ini angkanya begini, kenapa itu tidak jalan? Gitu. Atau jangan-jangan sudah lapor tapi tidak ada tindak lanjut. Mungkin kan kita tidak tahu juga ya. Kita belum cari tahu lebih jauh tentang ini. Hanya Pak Mahfud yang tahu. Tetapi kalau bisa, kalau lihat angka itu, ini
bisa meledak juga seperti angka 349 triliun kemarin. Walaupun orang bertanya tentang akurasinya kan, proses pidana asalnya karena belum ditemukan semuanya, jadi memang agak susah. Tapi kalau ini angkanya lebih akurat, menurut saya sih ini kerja besar. Gitu. Di headline news tadi sudah kita dengar juga sama-sama Bang Don, Kapolri yang sudah ditanyakan oleh anggota Dewan Komisi 3. Dan Kapolri berjanji akan menuntaskan. Dan tadi ada pernyataan awal yang saya tangkap betul, benar ada tindak pidana perdagangan orang. Itu kan akhirnya diakui dan kemungkinan besar juga melibatkan oknum anak buahnya. Kalau Polri sudah mengatakan gitu, saya belum mendengar Panglima TNI misalnya, karena tadi sudah sempat tersebut juga oleh Pak Benny Ramdhani, ada oknum-oknum yang berseragam itu. Ini kira-kira benar-benar bisa kemudian ditekan habis, Bang, atau seminimal mungkin? Atau jangan-jangan kita hanya melihat drama yang lain lagi nih, Bang? Leo, kita sering sekali mendengar bagaimana janji dan statement kan. Jadi kita termasuk sering kutip begitu. Cuman seperti apa di lapangan, apakah itu dijalankan atau tidak, kita membutuhkan waktu untuk kemudian melihat lagi lebih ke bawah, lebih bagaimana apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Misalnya kata Pak Kapolri akan menindak lanjut itu, lalu kemudian sudah sampai ke Pak Mahfud, kita juga akan lihat seperti apa tindak lanjutnya. Kan kita harus lihat proses ini. Kebetulan ini soal lama, tapi kemudian baru dimunculkan lagi sekarang ini. Dan kita berharap akan ada follow up konkretnya. Jangan sampai kita hanya terbuai oleh statement-statement dan janji-janji gitu. Biasa juga kita tahu bahwa DPR banyak bicara di situ, nanya di situ, tapi kita tidak tahu apakah pelaksanaannya mereka juga kontrol, seperti apa begitu. Ya kita akan lihat itu loh. Kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang ada sebagian orang mengatakan begini, Bang. Ini maafkan juga mereka mungkin karena terbiasa hanya melihat angka begitu ya, Bang Don. Ini kan baru 3.000. Padahal penduduk Indonesia kan ada hampir 280 juta orang. Ya sudah, ini kan hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia. Ya diselesaikan saja, tidak usah dibuat ribut, tidak usah dibuat gaduh. Lalu kenapa ini kita harus perhatikan, Bang, perdagangan orang ini? Betul, belakangan ini kan kita dulu pikir yang begini tuh terjadi hanya di Malaysia, tapi kita juga tahu ada puluhan yang di Phnom Penh. Lalu kemudian tadi juga ada puluhan yang ada di Vietnam di Ho Chi Minh. Kalau lihat seperti ini kan, ini mafia bekerja dengan sejumlah daerah tujuan yang begitu beragam sekarang. Nah, tadi problem kita adalah bahwa ya kok bisa begini ya. Lingkarannya banyak. Persoalan kita adalah persoalan kemiskinan. Persoalan kita adalah karena ada janji-janji cara mereka merekrut tentang duit yang besar, tentang uang yang besar. Lalu pendidikan orang-orang kita juga masih sangat rendah. Makanya orang yang terlibat dalam perdagangan orang, objeknya kan mereka yang tidak tamat SD, orang lemah, mereka yang hanya tamat SD, orang-orang yang orang-orang lemah. Dan orang-orang lemah adalah orang-orang yang tidak bisa bersuara. Ditambah lagi dengan kerja oknum yang kemudian membuka jalan untuk kemudian membuat penindasan seperti ini atau berakibat penderitaan kepada warga kita gitu, ya itu menurut saya persoalannya jadi besar, tindak kriminalnya besar. Nah sekarang kenapa kok kita kan banyak penduduknya dan seterusnya? Apakah hanya kita gitu? Kita tidak mendengar Filipina seperti kita gitu, karena mereka mengirim orang lebih terdidik. Kalau kita ke Timur Tengah atau ke UAE dan seterusnya, kita akan tahu orang yang jaga toko, jaga apa gitu, kita di ART gitu. Itu bedanya. Baik, masalahnya kan juga kita masih memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 yang kalau kita ingat pembukaannya kan negara wajib melindungi setiap warga negaranya. Bagaimana ujung dari kasus ini, Bang? Karena itu yang selalu kita tanyakan, akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun kelihatannya akhirnya tidak seperti yang diperkirakan di awal. Kalau kasus tindak pidana perdagangan orang ini, apakah nanti juga akan meniru kasus itu, Bang? Atau kita akan benar-benar melihat langkah terobosan bahwa kemudian akhirnya yang dibilang oknum-oknum aparat mafia itu, Bang, benar-benar ditertibkan, Bang? Bagaimana, Bang Don? Berharap, Leo. Berharap. Apakah benar-benar begitu?
saya juga tidak bisa memberikan keyakinan apapun, kecuali kita berharap. Kita juga mungkin tidak perlu pesimis. Memang persoalan kita kan adalah karena ada aparat sendiri atau oknum aparat yang menjual sesama warga. Dan itu sangat tidak manusiawi. Dan itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Tadi kalau Pak Beni Ramdhani menyebut oknum-oknumnya, dan itu kan melibatkan begitu banyak orang. Mata rantainya seperti itu, tapi kemudian yang kita tahu adalah begitu banyak orang kemudian mengalami masalah. Begitu banyak orang yang semula berharap akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, ternyata yang dia peroleh adalah, atau yang dia alami adalah kehidupan yang lebih buruk dan bahkan berujung pada pulang hanya tersisa jasadnya gitu. Kematian ya kematian. Kalau lihat seperti ini kan, ya sekali lagi ya, it is a must, jadi harus ada follow up-nya, harus ada tindak lanjut. Angka-angka yang kita lihat kemudian begitu jomplang dengan angka penindakan, paling tidak yang sampai ke pengadilan, itu memperlihatkan bahwa sebetulnya kerjanya kita itu terlalu sedikit dibandingkan dengan kasusnya. Artinya sangat diharapkan, benar Pak Edward, ini harus dilaporkan. Tapi ya kembali lagi, kan mereka yang bekerja, tugas kita adalah selalu mengingatkan. Lalu kemudian DPR juga harus mengawasi ini gitu. Ya kita menyimpan harapan untuk itu. Gitu. Nah pertanyaannya gitu Bang, ketika ini ya, ketika kasus ini coba dituntaskan, kan kita berhadapan-hadapan dengan oknum-oknum yang berseragam. Dan banyak jumlahnya berarti. Dan banyak, dan mereka juga punya kekuatan Bang, yang kemudian bisa juga menyerang balik dalam tanda petik, melawan, menghambat, dan jangan-jangan semoga tidak ya, juga menyerang kita ini di sini Bang. Nah pertanyaannya, kalau itu memang benar-benar mau dituntaskan, apa memang bisa Bang? Karena mungkin akan berhadapan-hadapan dengan institusi tempat oknum-oknum ini berada. Bagaimana Bang? Kalau kita konsisten dan punya peradaban hukum yang baik, hal-hal seperti ini mestinya tidak boleh pernah terjadi. Dan tidak ada kata untuk tidak bisa gitu. Tapi problem kita kan mafianya justru ada di seputar-seputar penegak hukum itu juga. Kan itu kan jadi lingkarannya kayak lingkaran setan, di mana kemudian kita akhirnya sulit untuk melihat memulai dari mana. Tetapi kan harus dimulai, Leo. Pokoknya selama hidup kita masih boleh tetap berharap. Jadi jangan pernah berhenti dengan harapan-harapan ini. Lalu kemudian jangan pernah berhenti untuk melihat semua ini. Jangan pernah berhenti untuk menjadi watchdog. Jangan pernah berhenti untuk mengatakan sesuatu yang kita lihat ada hal yang tidak beres. Apalagi soal-soal kemanusiaan seperti ini. Sambil berharap pemerintah atau aparat dari waktu ke waktu lebih baik dan lebih baik. Dan untuk bisa lebih baik itu elemennya begitu banyak, ceteris paribusnya begitu banyak untuk kemudian membuat itu lebih baik. Ya kita selalu boleh berharap seperti itu, Leo. Kita akan melihat dalam waktu dekat orang yang sekarang ada di layar tadi barusan Bang, Pak Mahfud MD, akan segera menindaklanjuti temuan ini, atau jangan-jangan menjadi lebih berhati-hati lagi dan akhirnya jadi tidak sampai ke ujung juga Pak Mahfud MD menuntaskan kasus ini. Tidak boleh ada langkah mundur. Jadi kita berharap Pak Mahfud, ya kalau memang yang kemarin bomnya seperti itu, agak kurang akurat begitu ya. Iya, ini bom yang menurut saya amunisi baru. Betul kata Pak Edward, jangan hanya Pak Mahfud aja. Jadi orang, ya para penegak hukum harus bergerak lah. Masa kita tidak malu sih, Leo? Baik, kita tidak boleh memakan uang dari penderitaan orang. Itu dia. Kita harapkan kita semua masih punya hati nurani. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, BP2MI tentu tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga ini harus dapat dukungan yang seluas-luasnya dari pemerintah dan juga dari kita. Penindakan tindak pidana perdagangan orang jangan sampai macet, sindikat harus dijerat, praktik pidana perdagangan orang harus disikat. Kalau pejabat sudah mengungkap dengan terang-terangan tapi tidak bisa ditindaklanjuti, sama saja negara kita kalah dengan mafia perdagangan orang. Sudah saatnya perdagangan orang dihentikan. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga hati nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.